Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Makassar International Writer Festival MIWF 2024 yang berlangsung 4 hari di Benteng Rotterdam, Kota Makassar, tahun ini memiliki program traveling, yakni jalan-jalan keliling Kota Makassar pertama kali bersama teman bus Maminasata. Makassar International Writing Festival 2024 dengan tema Mothering merupakan tema istimewa yang telah diusung untuk membicarakan gagasan dan tindakan merawat atau mengasuh di tengah berbagai persoalan hidup saat ini. Dari 150 program, berbagai jenis kegiatan dalam 4 hari pengadaan festival yang berbeda, baik dari pertukaran gagasan dan pengalaman antara penulis, pembaca, akademik, aktivis, seniman, komunitas, serta ruang belajar yang aman dan nyaman. Hari ketiga euforia MIWF tentu masih sama dengan hari pertama dan kedua. Namun di hari ketiga, program yang terlaksana lebih variatif. Spesial di hari ketiga terdapat program jalan-jalan keliling kota Makassar menggunakan teman Besma Minasata. Jalan-jalan keliling kota Makassar merupakan program yang baru terlaksana di MIWF 2024. Teman-teman disabilitas didampingi oleh juru bahasa isyarat diberi ruang interaksi agar berbaur dengan pengunjung lain dengan menikmati pemandangan rute perjalanan kota. Di tengah kemacetan kota Makassar, rombongan traveling bersama komunitas pengamen dan penyandang disabilitas menikmati lagu yang disenandungkan oleh musisi darah Jeneponto, yaitu Sese Lawing bersama gitar legend yang dimilikinya. Jadi memang pertama kali dihubungi tentang bercerita tentang cerita-cerita rakyat. Jadi saya coba mengemas perform yang tadi itu saya kemas dengan lagu-lagu Makassar gitu kan. Terus biar juga paham tentang kultur. Tujuan sih sebenarnya itu dengan kisah-kisah kerakyatan gitu, tentang jatuh cinta, tentang bernyanyi di depan jendela untuk meyakinkan pasangannya, tentang putus cinta terus ditinggalkan dan harus bercerita ke anak-anaknya. Dulu ada seorang lelaki yang sangat mencintai kamu terus ditinggalkan. Jadi korelasinya adalah sangat terkombinasi gitu ya dalam hal ini gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Dengan adanya program traveling pada IMF 2024, menunjukkan bahwa MIWF ini milik semua, bukan hanya milik komunitas tertentu saja. Nuri Nurhayati, Fauzan Ali, Unhas TV. Belum lama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sleman, Yogyakarta mengumumkan tidak akan mengangkut sampah organik lagi. Hal tersebut ditanggapi oleh dosen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin. Lantas, bagaimana tanggapannya jika kebijakan tersebut diterapkan? Simak berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah mengumumkan kebijakan baru terkait penanganan sampah organik di wilayah tersebut. Menurut kebijakan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup tidak akan lagi mengambil sampah organik sisa makanan, buah, sayuran, dan sejenisnya dari masyarakat. Dilansir dari Detikcom, alasan dibalik keputusan ini adalah karena DLH belum memiliki sistem yang memadai untuk mengelola sampah organik. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, volume sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 19,45 juta ton. Dari data tersebut, mayoritas sampah yang dihasilkan adalah sampah sisa makanan, mencapai 41,55%. Dr. Engineering Ridwan Rahim, STMT, dosen teknik lingkungan dari Universitas Hasanuddin, menjelaskan bahwa secara garis besar ada 3 jenis sampah, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Masalah sampah organik yang dominan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampahnya sendiri. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi sulit, terutama karena campuran antara sampah organik dan anorganik, seperti sisa makanan dengan kemasannya. Nah, inilah yang terjadi di sebagian TPA yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena sulit untuk melakukan upaya pengelolaan lebih jauh. Karena sampah sudah tercampur tadi.
dengan kondisi kita bisa bayangkan lah, artinya tidak usah jauh-jauh, kita lihat di rumah tak saja kalau sampah bercampur seperti itu, ya teori yang namanya mau dibuat jadi kompos tidak bisa, mau kemudian dibawa ke bank sampah juga tidak laku karena sudah bercampur dan sebagainya, sehingga ya sekali lagi ujung-ujungnya ke TPA. Nah ini yang terjadi, termasuk yang di Sleman. Kenapa? Karena sampah mereka tidak bisa pilah, ujung-ujungnya bergantung ke TPA. Di TPA juga itu eh, bukan lagi menjadi tempat. TPA itu kan begini juga, ini sangat kaprah juga ya. Sering kita menerjemahkan TPA itu tempat pembuangan akhir. Bukan. Jadi TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, itu yang jadi persoalan. Kemudian ada juga satu hal yang sangat prinsipil. Kita tidak bisa membedakan mana yang namanya sampah, mana yang namanya residu. Nah, ini ya. Jadi saya kira awalnya di sini nanti kita bisa nanti kalau ada pertanyaan lanjutan ya. Permasalahan sampah di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kegagalan sistem pengelolaan sampah yang masih mengendalikan pola kumpul, angkut, dan buang. Diperlukan upaya lebih lanjut mengubah paradigma ini untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Rahmatia, Unhas TV. Alamang adalah kebudayaan yang masih sangat kental dipertahankan dan dilestarikan di Kabupaten Takalar. Dalam tradisi Pesta Lamang ini dilakukan setelah panen. Lantas, seperti apa sebenarnya Pesta Lamang ini dilakukan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ritual Alamang adalah kebudayaan yang wajib dilakukan setelah panen setiap tahun oleh masyarakat Desa Lantang, Kecamatan Polom Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Alamang adalah salah satu kebudayaan masyarakat Desa Lantang yang diperingati setiap tahunnya selain budaya Akaleo Dodoro atau membuat dodol. Sebagian besar masyarakat Desa Lantang bekerja sebagai petani dengan persawahan yang cukup luas. Dalam pekerjaannya sebagai petani, masyarakat Desa Lantang percaya untuk memperoleh hasil panen yang melimpah perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan budaya Akaleo Dodoro dan Alamang sebagai ritual. Itu habis panen. Ya habis panen ya adakan segini begini ya. Kita adakan lagi tuh yang seperti ini. Iya. Lamang. Ya, setiap Jadi, tahun. Ini kan istilahnya kayak pesta panen. Pesta panen namanya. Biasa sakit-sakitan kalau tidak diadakan. Sakit-sakitan itu kena satu masyarakat atau bagaimana? Sakit-sakitan ki. Kalau kita itu di dalam lingkup desa sini, kalau kita habis panen tidak diadakan, itu biasa ada terjadi bencana atau masyarakat di sini kadang ada yang kesurupan gitu. Masyarakat Desa Lantang memiliki kepercayaan terhadap keberadaan seekor buaya yang menjadi penjaga sungai Lantang yang kemudian disebut Patana Lantang yang memiliki arti pemilik atau penjaga desa. Buaya tersebut dipercaya sebagai jelmaan nenek moyang atau leluhurnya. Menurut cerita yang tersebar, peristiwa adat ini berasal dari kisah seorang warga di Desa Lantang yang ingin menyeberang sungai. Namun, karena aliran sungai yang cukup deras membuatnya takut. Kemudian, muncullah seekor buaya dari sungai tersebut dan meminta warga tersebut untuk naik ke punggungnya dan dibawa menyeberang sungai dengan selamat. Sebagai bentuk balas jasa, buaya tersebut meminta agar tiap tahunnya diadakan ritual di sungai itu dengan makanan pokok dan lemang. Zahra Sabita Suceng, Ifai Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.